Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fahrul Razi di Ngobrak, ngobrol bareng keilmuan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Fahrul Razi dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 3312422111. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai sejarah yang sedang hangat-hangatnya nih diperbincangkan di dunia kita ya, di bumi, yaitu pemberitaan mengenai jalur Gaza, mengenai konflik antara Palestina dan Israel. Siapa sih yang nggak tahu? Langsung aja ya kita ke ngobrol bareng keilmuan. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama ya, di sini aku tarik sedikit latar belakang mengenai bagaimana konflik dari Palestina dan Israel ini bisa selalu itu ya, bertempur ya. Jadi kalau teman-teman tahu, sebelumnya Israel ini merupakan merupakan sebuah itu ya, daerah tempat di mana tempat-tempatnya itu sebenarnya milik Palestina, tapi karena rakyat Israel yang kala itu dengan apa ya, sebutan kaum Yahudi di Israel itu yang diasingkan, yang dibunuh oleh kaum fasis, kaum Hitler. Siapa sih nggak kenal Hitler di sini? Nah, di situ kan terjadi genosida di mana kaum Yahudi ini yang sekarang menjadi Israel ini dibunuh secara massal hingga tidak tersisa ya, hampir tidak tersisa, dan akhirnya diselamatkan oleh Inggris. Nah, setelahnya barulah Israel migrasi ke daerah Palestina. Dan saat itu respon-respon awal dari Palestina ini sebenarnya baik ya. Palestina ini seperti memberikan dukungan terhadap Palestina atas segala bentuk pengintimidasian, penganiayaan, bahkan pembunuhan dari Jerman ke Israel, dan tentunya ini membentuk rasa simpati bagi rakyat Palestina. Akhirnya para migran-imigran tersebut diberikan ruang untuk bisa bertempat tinggal di Palestina seperti itu. Tetapi lama-kelamaan setelah Israel yang dirasa memiliki wilayah namun sangat kecil ya teman-teman, nanti akan ada gambarnya. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa daerah Israel itu awalnya hanya kecil banget di sekitar pesisir-pesisirnya seperti itu. Namun berkat bantuan dari sokongan Inggris yang saat itu menjajah Israel, membuat Israel ini berhasil melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Palestina untuk meluaskan wilayahnya tentunya. Dan hal ini didukung oleh dukungan dari negara-negara barat yang pro terhadap Israel seperti Amerika dan Inggris. Nah, disinilah mulai terjadi banyak pertempuran-pertempuran seperti pertempuran 6 hari, dikepungnya wilayah Palestina oleh Israel, bahkan hingga pengeboman, pengerusakan fasilitas, hingga sampai saat ini yang rame-rame banyak kita dengar seperti itu. Dari tahun ke tahun, dari kemerdekaan Israel yang pertama kali diakui oleh Amerika, itu jelas menunjukkan bahwa Amerika sangat amat berpihak terhadap Israel seperti itu teman-teman. Nah, sekarang waktu demi waktu berjalan, telah banyak pertempuran-pertempuran yang memakan banyak korban jiwa, entah itu dari kubu Israel maupun kubu Palestina. Nah, apakah sebenarnya di dunia ini tidak ada konsolidasi atau mediasi dari kedua belah pihak? Tentunya sebenarnya ada ya, dari beberapa belah pihak. Akan tetapi dirasa ya, media ini terlalu memframingkan bahwa Israel ini selalu negara yang dirugikan atas kejadian-kejadian pertempuran yang terjadi, padahal pada fakta dan realitanya sebenarnya tidak seperti itu. Kita tahu bersama, Israel dengan sokongan barat seperti Amerika yang memiliki framing media yang cukup apik di dunia, seperti kita tahu CNN, itu banyak sekali menebarkan berita-berita hoax mengenai bagaimana Palestina yang dirasa kejam dicap sebagai teroris yang membunuh rakyat-rakyat sipil, rakyat-rakyat Israel. Jadi tentara-tentara Palestina yang kita kenal sebagai Hamas ini
Hamas itu sendiri merupakan sebuah organisasi ya, yang memiliki kepentingan politik juga, tergabung dalam afiliasi partai politik. Akan tetapi Hamas ini merupakan gerakan yang lebih memfokuskan pada persatuan rakyat Palestina melawan Israel. Dan sampai saat ini pun gejolak-gejolak perlawanan Hamas terhadap Israel masih terus berlangsung hingga sampai saat ini, kawan-kawan. Dan kita melihat bersama hingga hari ini dari segala beluk macam kecaman dari seluruh dunia, mulai dari pihak Indonesia, pihak negara-negara Arab, dan negara-negara lainnya yang pro pada Palestina, telah mengecam segala bentuk genosida yang berbalik yang dilakukan oleh Israel. Mungkin pengamatan gue di sini, negara Zionis Israel ini seperti apa ya? Ingin balas dendam lah dari apa yang telah didapatkan mereka sejak dahulu, dari leluhur-leluhur mereka, di mana mereka dibunuh, diasingkan, diintimidasi, dianiaya, segala macam. Dan sekarang mereka melakukannya kepada Palestina. Nah, di sini kita bisa melihat kezionisan dari kaum Israel, kaum Yahudi ini benar-benar tidak bisa kita tolerir lagi, teman-teman. Bayangkan korban-korban dari pembunuhan, pengerudalan bom, dan pembunuhan yang kita tahu di sini kebanyakan juga rakyat kecil, seperti mereka yang lemah dan tidak berdaya, seperti contohnya itu ada wanita, lansia, bahkan balita hingga anak kecil menjadi sasaran dari amuk masa rakyat tentara-tentara Zionis biadab Israel tersebut, teman-teman. Nah, di sini apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, tentunya di sini kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang yang tentunya sangat membela Palestina ya, walaupun kita tahu kita harus tetap netral, tapi ketika kita melihat segala bentuk penindasan dan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan piagam PBB yang anti kolonialisme dan anti imperialisme, tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu jelas dunia saat ini tidak boleh adanya kolonialisme dan imperialisme. Segala bentuk penjajahan, penindasan, bahkan pengantimediaan, pembunuhan itu benar-benar tidak dilegalkan lagi, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menghapuskan itu dan berpegang teguh bahwa kita harus membela rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina. Sebisa mungkin kita berikan kontribusi yang baik untuk mereka. Kita berikan doa sebisa mungkin, seminimal-minimalnya kita berdoa terhadap rakyat Palestina agar mereka bisa segera merebut kembali tempat kelahiran asli mereka. Dan seminimal-minimalnya kita bisa melakukan donasi untuk kawan-kawan, rekan-rekan saudara kita di Palestina yang saat ini sedang kesakitan, kehabisan pangan, kekurangan makanan, kekurangan pasukan, stok senjata, dan lain sebagainya. Bahkan di tataran nasional pun, di TNI, di Polri, ataupun di segi tentara-tentara nasional manapun, kita bisa mengirimkan pemuda-pemuda yang dirasa memiliki jiwa tangguh untuk berjihad fisabilillah membela Palestina melawan Israel. Seperti itu, teman-teman. Jadi harapanku kawan-kawan di sini bisa untuk melihat secara jernih, secara jelas bahwa ini jelas-jelas adalah sebuah pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM merupakan salah satu contoh hal yang sangat-sangat dilarang di dunia ini. Dan kita tahu bersama framing-framing media barat itu banyak mensudutkan pihak-pihak Palestina, di mana terbaru ini ada seorang reporter dari CNN yang mengemukakan bahwa beliau ditembak, beliau berada di dekat berada di dekat militer dari Palestina dan ingin ditembaki. Padahal pada fakta dan kenyataannya yaitu cuman sangat jauh, teman-teman, dari tragedi yang ada. Itu hanya permainan kamera. Dan yang aku tahu juga kemarin ada juga pemberitaan mengenai pemenggalan bayi kepala Israel yang dituduh itu adalah orang Hamas. Tapi pada fakta dan realitanya sangat berbanding kebalik, dan ini adalah berita-berita hoax yang banyak disebarkan, menyebabkan carut-marutnya pemberitaan saat ini mengenai Israel terhadap Palestina, seperti itu.
Selanjutnya saya akan membahas sedikit ya mengenai alasan kenapa negara-negara barat termasuk Amerika itu sangat amat mendukung dari pro Zionis Israel. Jadi kalau teman-teman tahu, aku sedikit membahas ya. Di sini Amerika ini sangat bergantung terhadap Israel, terutama terhadap pasokan minyak bumi. Nah, karena negara Amerika ini hanya berafiliasi dengan negara Israel, tidak ke Arab Saudi. Dan masih banyak sekali perjanjian-perjanjian ekonomi antara Israel dan Amerika yang jelas-jelas menguntungkan Israel untuk kembali menyerang Palestina seperti itu teman-teman. Dan dari perspektif ilmu politik yang saya pelajari di sini pun, hubungan antara Israel dan Amerika ini juga memberikan dampak yang baik untuk Amerika, di mana Amerika bisa kembali berafiliasi dengan negara-negara Arab seperti UEA, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya yang ada di daerah Arab. Jadi Israel ini sebagai penyambung lah di antara negara-negara Uni Arab seperti itu tersebut. Nah, sebenarnya sudah banyak ya yang hal-hal yang dilakukan oleh pro-pro aktivis dari Palestina terhadap penyerangan, pengeboman, bahkan pengantimidaan, pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Akan tetapi, balik lagi ke awal, di sini tentara Zionis biadab Israel itu memang tidak memiliki hati ya teman-teman. Jadinya ya semuanya dibunuh, semuanya jadi korban sasaran amuk massa dari tentara Israel begitu. Nah, di sini aku mau menyimpulkan sedikit bahwa bangsa Palestina ini merupakan teman-teman kita, saudara kita. Mereka ditindas, dizalimi, bukan hanya kolonialisme dan imperialisme, tapi juga atas pemerintah dan informasi yang menyudutkan seperti itu. Banyak sekali lah berita-berita yang selalu menyudutkan Palestina, padahal pada fakta dan realitanya saat ini ya Palestina yang menderita seperti itu dengan segala kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Kita di sini balik lagi hanya bisa memberikan doa, donasi, bahkan kita bisa berjihad di jalannya untuk segera memerdekakan Palestina atas segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Mungkin sekian ngobrak kita pada kali ini, ngobrol bareng keilmuan. Jika ada salah-salah kata aku mohon maaf. Aku Fahrul Razi, mohon undur diri, mohon dipahami dan seksama ya teman-teman mengenai berita yang aku pahami tadi. Di sini aku tidak berasumsi untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi pada fakta lapangannya dan realitanya seperti itu. Aku bertindak pada orang yang berpihak pada pihak yang dirasa mengalami kerugian dan kita harus tuntaskan dengan setuntas-tuntasnya. Seperti itu. Akhir kata aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.